berubah menjadi bioskop Apollo. Padahal itu tersebut adalah merupakan salah satu bukti yang seharusnya tetap dipertahankan karena merupakan salah satu sumber primer yang membuktikan bahwa pada masa lalu Cilegon pernah terjadi sebuah peristiwa sejarah yang tidak boleh dilupakan. Itu saja. Ya, kalau tidak persoalannya itu sudah diajukan. Nah, bagaimana kita sekarang ini? Ya, kita tidak mungkin kembali ke masa lalu Ibu. Ya, yang lalu biarkanlah berlalu pada ciklus. Tapi bagaimana sekarang ini kita ingin kembali menanamkan nih masyarakat Cilegon nih dulu ada peristiwa tersebut. Lanjut. Ini pertanyaan yang penting. Apakah kembali tugu tersebut dibangun, monumen itu dibangun, atau seperti apa? Saya tidak melakukan survei, ya. Saya hanya bertanya kepada orang-orang di Cilegon ini, ya, apakah tugu ini harus dibangun kembali? Waduh, versinya banyak Pak. Ada yang setuju, ada yang menolak, macam-macam. Ada yang mengatakan begini Pak, ngapain kita membangun kembali hasil kolonialisme? Tidak bisa lah, wadah dan sebagainya. Ya, nah ada kasus yang sama sebenarnya. Kasus yang sama itu sudah diungkapkan oleh namanya Al-Izzuman. Dia seorang peneliti BRIN. Ya. Dia menulis dalam Amerika. Di Depok itu ada sebuah tugu baru. Sebuah tugu, tugu itu namanya Tugu Cornelis Celeste. Siapa itu Cornelis Celeste? Dia adalah pejabat tinggi VOC dengan status Radvaniti, anggota Dewan India, pemilik sejumlah tanah parkir di Depok pada abad ke-17. Artinya tahun 1600 dia sudah punya tanah di sini. Dia adalah satu penentang perbudakan. Bahkan dia membebaskan budak-budak di tanah kolonial. Budak itu dulu sah. Mohon maaf, mungkin dalam Al-Quran juga budak itu silahkan mau diapakan, itu sah. Akan tetapi saat ini budak sudah tidak ada. Ada juga budak letik. Ngomong cilik gitu, budak letik kita masih budak. Nah, sekarang salah satu dari sekian banyak ini Cornelis Celeste. Maka ada keinginan dari Yayasan Politik Celeste, YLCC, itu untuk membangun kembali. Nah, peristiwa di Depok sama persis dengan kita. Banyak masyarakat yang menentang, ya, akademisi yang menentang, tapi ada juga kelompok yang menyetujui. Ya. Pembangunan tugu Cornelis itu sempat menjadi pertentangan di masyarakat Depok. Ya. Nah, ini ketika tugu Celeste masih ada, ya, itu kelihatan sama persis dengan yang tadi, sama gitu, bukan persis ya, sama dengan tugu yang Cilegon. Itu nampak di situ tugu Palestina, ya. Nah, tidak sesederhana yang dibayangkan. Pembangunan tugu Cornelis Celeste mendapat tantangan di tengah-tengah masyarakat, sehingga pemerintah Kota Depok mengeluarkan larangan untuk YLCC membangun pendirian tersebut dengan alasan Cornelis Celeste adalah mantan anggota VOC dan dapat mengembangkan memori orang-orang tentang kolonialisme. Saya khawatir Pak, ketika dibangun kembali tugu yang sama persis dengan
tubuh yang dibangun pada saat kolonialisme itu akan membangkitkan orang-orang Cilegon tentang kolonialisme. Tetapi kekhawatiran itu, ya, nah, kami hanya menemukan jawaban. Akhirnya pembangunan tersebut dapat dilanjutkan dengan catatan. Ada beberapa catatan dari pemerintah kota Depok. Dibangun jangan di tempat itu lagi. Ada beberapa pesan-pesan kan dalam ini ada pesan-pesannya dalam tubuh ini. Itu jangan dibuat kembali. Pemerintah Kota Depok mengkhawatirkan masyarakat Depok kembali ke masa lalu dan melakukan pergerakan yang disebut gedor Depok. Dulu kalau kita ke Cilegon di Depok ada gedor Depok, ngeri kalau